Ya. Ini kalau kita buka di dalam Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, ya. Hasyiah Shawi tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Shawi, Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, seorang pakar ulama dari kalangan Islam yang banyak menghafal ratusan ribu hadis. Jadi begini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Bapak bisa buka Al-Baqarah ayat 124. Surah Al-Baqarah. Ya. Di sini ada ayat begini. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ketika Allah memerintahkan beberapa perkara, menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara. Bikalimatin. Ada beberapa perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, apa saja perkara itu? Nah, ini ada manasikul hajj, yaitu berhaji seperti tawaf dan lain sebagainya. Ada matmadah wal istinsyak, ketika wudhu itu berkumur atau menghirup air lalu mengeluarkan dari hidung. Watsiwak, dan bersiwak, maksudnya membersihkan gigi. Waqassis syarib, dan memotong apa ini namanya, kumis, ya, kumis. Kemudian ini, nah ini ya, wahalkil anah wal khitan. Nah ini khitan, khitan itu artinya sunat, Mas. Jadi ketika Allah mengatakan idzi betala Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa perintah. Kan banyak nih perintahnya. Salah satunya al-khitan, khitan ya. Begitu. Surah Al-Baqarah ayat 124. Oke, siap. Pertanyaan terakhir ini. Tadi. Oke. Sedikit. Oke, siap. Ini yang saya mau tunjukkan tadi. Anda buka aja, bisa klik juga di Google kayak gitu ya. Apa sih milah itu menurut perjanjian Yahudi? Ya, perjanjian Yahudi menurut perjanjian Yahudi ya, brit milah itu yang berarti perjanjian sunat. Nah, gitu. Makanya kan ada ayatnya tadi yang saya sampaikan setelah sebelum Ustadz Wafi tadi. Iya. An-Nahl 123 itu berkaitan dengan yang dijelaskan Ustadz Wafi apa aja perintahnya. Al-Baqarah 124, An-Nahl 123 gitu. Oke, silakan Bang. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terakhir, pertanyaan terakhir ini. Kalau Isa itu di Islam itu dia manusia atau bagaimana itu Pak Ustadz? Manusia kah? Manusia. Oke. Kita lanjut. Isa ini kan lahir dari seorang perempuan, yaitu Maryam ya Pak Ustadz? Betul. Oke. Yang membuat Maryam ini jadi ada siapa Pak Ustadz? Ya, Maryam itu kan dari keturunan Imron, kalaunya versi dari Islam. Ya, dia ada nasabnya juga gitu, keturunan dari anak manusia juga. Bukan Pak Ustadz, maksudnya kenapa Bang? Si Isa ini kan bisa ada, itu bisa, maksudnya bisa mengandung, bisa lahir, dari mana asalnya gitu? Ya begitu ya. Dari mana? Siapa yang membuat dia? Maksudnya dia bisa mengandung, bisa hamil gitu loh Pak Ustadz. Terima kasih. Nanti abang buka aja Quran surah Ali Imran ayat 45. Iya. Nah tuh, di situ dikatakan ya, Quran surah Ali Imran 45. Iya. Saya bukakan aja biar abang boleh Pak Ustadz. Nih. Ini idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Sini dikatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat. Tuh. Kalam Yang datang kalimat darinya.
Ya, darinya. Ya, bentar kita baca dulu. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi, dia diciptakan dengan kalimat. Terus ditiupkan ruh dari Tuhan, juga ada. Itu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171. Gitu. Dia itu ciptaan, tapi dari kalimat Allah dan juga dari ruh Allah. Nah, penciptaan Isa ini dia sama dengan penciptaan Adam Bang gitu. Itu ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 59. Ya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian di situ Allah ciptakan penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Apa yang sama dari penciptaan Isa dan Adam? Sama, Bang. Nabi Adam dibentuk, Nabi Isa juga dibentuk di dalam rahim Maria. Cuma bahan yang berbeda gitu. Kalau Adam dari tanah, kalau Nabi Isa itu dari proses yang ada di dalam janin perempuan. Kedua-duanya kemudian Allah berfirman dan ditiupkan ruh dari Allah. Beda-beda tempat aja. Nabi Adam diciptakan dari tanah dibentuk, ditiupkan ruh dari Allah. Sedangkan Nabi Isa diciptakan dibentuk di dalam perutnya Maria, lalu ditiupkan ruh dari Allah gitu. Jadi Allah itu bukan ruh itu adalah ciptaan Allah. Mungkin ada tambahan Ustaz Wafi? Iya, jadi tentang ayat surah Ali Imran ayat ke-59 yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf itu begini teman-teman. Ini saya langsung tampilkan datanya ya. Jadi di dalam surah Ali Imran itu ada ayat begini. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa menurut Allah sama seperti Adam. Khalaqahu min turab, sama-sama diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah basyaron sebagai manusia biasa, fayakun, maka dia akan jadi. Nah, maksudnya ayat ini berkaitan dengan apa? Ini kita lihat asbabun nuzulnya. Inna mathala Isa, sesungguhnya permisalan Nabi Isa dengan Nabi Adam. Sababun nuzuliha, sebab turunnya ayat ini. Anna wafda Najron qadimu 'alan nabi. Suatu saat utusan Najron ini daerah Yaman, ada seorang Nasrani di daerah Yaman datang kepada Nabi. Faqalu lahu, maka utusan Nasrani itu berkata kepada Nabi, naroka tasubbu sahibana, kami melihat kamu Muhammad telah mencaci maki orang yang kami muliakan. Faqala, maka Nabi Muhammad mengatakan, man huwa, siapa yang saya caci maki? Qalu Isa, yaitu Isa. Taz'umu annahu Abdullah, kamu Muhammad mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, ajal, ya memang, innahu Abdullah wa rasuluh, memang Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah. Faqalu, maka utusan dari Yaman Najran itu berkata, hallaka mithl minal khalqi khuliqa min ghairil ab, apakah kamu menemukan manusia yang hadir tanpa seorang ayah? Kan dia hebat nih, gak ada ayahnya, hanya ada ibu langsung lahir. Maka fanazalat al-ayah, maka ayat ini turun. Ayat tentang permisalan Isa dengan Adam itu sama saja, yaitu wahwa Adam, bahwa penciptaan Isa dan Adam itu sama. Kalau Adam, bahkan kalau Nabi Adam itu diciptakan bila abin wa ummin, tanpa bapak dan tanpa seorang ibu. Lebih hebat Adam berarti. Kalau sama-sama diciptakan tanpa seorang orang tua, berarti Adam lebih hebat. Gak ada bapaknya, gak ada ibunya, langsung terjadi. Hanya dengan mengatakan kun fayakun. Sekian. Nah itu Bang, penjelasan dari kami. Oke. Satu lagi deh Pak, baru habis itu saya turun ya. Satu lagi boleh Pak Ustadz. kalau nggak apa-apa, tapi boleh saya tanya habis ini Bang. Boleh. Ya.
Silakan. Di Al-Quran itu maksudnya ada yang tertulis, maksudnya jalan lurus itu bagaimana itu Pak Ustadz? Maksudnya di Al-Fatihah ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, terus siapa jalan lurus itu? Terus siapa jalan yang disuruh lurus? cari Injil itu bagaimana? Bahwa di situ terdapat Injil katanya. Jalan yang lurus itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Ustaz Wafi mau jawab duluan atau saya deh? Nah, Biar antum dulu terus saya Ustaz. baik. Jadi gini Bang, Iya, iya. yang Anda maksud ya, kita dapat melihat di dalam Quran surah Al-Fatihah di ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu sebenarnya ayatnya berkesinambungan dengan ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Jalannya siapa itu? Jalannya para nabi, jalannya orang soleh. Itu adalah jalan-jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya nikmat kenabian dan nikmat keimanan. Terus ya, ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai. Siapakah jalan yang dimurkai yang dimaksud? Jalan yang dimurkai itu adalah jalan orang Yahudi. Mereka diutus para nabi yang banyak kepada Yahudi, tetapi kalau tidak sesuai dengan selera mereka, maka nabi itu akan diincar dan dibunuh. Contoh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, atau jadi incaran mereka. Bahkan Nabi Isa pun itu menjadi incaran mereka karena tidak sesuai dengan selera mereka. Mereka itu maunya diturunkan seperti Raja Daud yang kaya, punya kerajaan, punya kuasa, seperti Raja Salomo yang kaya, punya kerajaan dan punya kuasa. Nah, itu jalannya Yahudi, jalan yang dimurkai. Ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Ini kalau kita ambil dari beberapa tafsir, salah satunya tafsir Jalalain, Bang ya. Tafsir Jalalain, silahkan Anda buka aja nanti. Di situ dikatakan jalan yang sesat ini adalah jalan orang Nasrani atau jalan Kristen. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita mau mencari siapakah jalan yang lurus, Anda bisa membuka dalam Quran surah Yasin ayat 63 ya kalau nggak salah. Nih saya buka sedikit buat abang, saya biar abang Boleh. juga baca gitu ya. Nih. Ntar. Yasin. Wa ani abuduni hadza siratum nih. 61 rupanya Bang, bukan 63. Nih abangnya. Nih. Sabar. Wa ani abuduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Siapa yang patut disembah? Jalan yang lurus ini Bang, kata Nabi Isa ya, dalam Quran surah Maryam ayat 36. Nih. Nih. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Begini. Menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Iya, Pak Ustadz, maksudnya disuruh di di Injil itu ada petunjuk gitu loh di dalam Injil. Maksudnya Injil itu di Pak Ustadz mereka ada nggak gitu loh Injil itu? Maksud saya Injilnya itu loh. Kan dibilang di apa? Aku lupa sih Pak Ustadz ayatnya di mana yang berkata bahwa Al-Maidah 46. ya, maksudnya terdapat Injil apa cahaya ya di situ, cahaya atau bagaimana bunyinya seperti itu ya? Bagaimana sih Pak Ustadz? Iya. Injil itu yang mana Itu gitu loh? Al-Maidah ayat. Iya, Injil Al-Maidah itu, ayat iya, 46. Injilnya itu yang mana Pak Ustadz? Injil. Ustadz Wafi, tafadhol Ustadz. Maju.
Ya, jadi begini Bang. Yang pertama, jangan pernah samakan Bible dengan Injil. Itu tidak akan pernah sama Bang. Karena begini, Injil itu yang dipahami oleh umat Islam itu adalah firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa. Ya, Bible kan tebel tuh, dibagi jadi dua, separuh perjanjian lama, separuh terakhir perjanjian baru. Dan itu isinya bukan firman Allah, tapi banyakkan ke perkataan orang, perkataan Lukas, perkataan Paulus, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, dan lain sebagainya. Itu perkataan orang, sedangkan yang dipahami umat Islam, Injil, yang termaktub dalam Al-Quran, itu bukan perkataan Lukas, Matius, Markus, Lukas, bukan. Tetapi firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa, lalu Nabi Isa menyampaikannya kepada orang lain. Itu Injil. Makanya di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah lah yang langsung mengajari Nabi Isa Taurat dan Injil. Langsung disampaikan langsung kepada Nabi Isa. Ya, Taurat dan Injil. Menyampaikannya begitu. Nah, sedangkan Bible itu bukan Injil. Bible itu perkataan Matius, Markus, Lukas, Paulus, dan itu orang yang ngomong gitu loh, bukan perkataan begini, Allah Pak Ustadz Fafi. Jadi kepada Isa. Itu yang pertama. Tunggu dulu, santai dulu. Saya kan lagi jawab, jangan dipotong. Iya. Nah, santai Pak, santai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, perbedaan Injil dengan Bible itu, selain Bible itu adalah tulisan banyak orang, yang kedua perbedaannya adalah Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah kitab suci. Maksudnya itu secara apa yang disampaikan benar-benar 100% murni dari Allah. Nggak ada campuran dari tangan orang lain, nggak ada. Jadi misalnya saya membeli sebuah kambing langsung ke pembeli, nggak lewat mediator. Nah, sedangkan Bible itu mediatornya sudah banyak. Lalu disematkan dengan nama Injil. Sebagian orang bilang Matius, Markus, Lukas, sama Yohanes itu adalah Injil kanonik, kata mereka. Tapi Injil versi teman-teman Kristen ya, bukan Injil versi kita. Karena Injil versi kita 100% isinya firman Tuhan. Nggak ada campur tangan dari orang lain. Begitu Pak. Jadi isi Al-Quran itu murni semua perkataan Allah gitu loh. Betul. Murni Kalau perkataan Allah itu? Kalau Bible? Ya itu kan kalau abang berbicara tadi tentang misalkan ada Markus, Yohanes, Lukas, Matius, itu mereka itu yang dipanggil Tuhan menjadi murid untuk mengabarkan kabar baik. Jadi Injil itu adalah kabar baik, Bang. Bukan itu pertanyaannya. Enggak, saya mau jelaskan dulu. Abang bilang tadi kok banyak ini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Bible itu isinya referensi perkataan orang. Jadi maksudnya itu sudah bahasa orang lain apa langsung bahasa dari Allah? Yes. Itu kan mereka di apa? Murid-murid Yesus itu kan ada 12 itu. Nah, itu yang dipanggil untuk memberitakan firman ke seluruh dunia. Jadi kalau abang tadi berbicara tadi nggak harus lewat manusia, waduh nggak bisa. Jadi itulah dia yang dipakai itu, gitu loh. Kayaknya abang nggak nyambung kayaknya. Pertanyaan saya itu, Bible itu yang tertulis itu perkataan orang apa murni? Jadi begini, bedain Bang. Misalnya gini nih. Al-Qur'an itu ya murni firman Allah. Jadi manusia itu cuma nyalin, nggak ada perkataan pribadi, nggak ada, nyalin, cuma nyalin dari firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, langsung copy paste 100%. Copy paste 100%. Itu Al-Qur'an nih. Nah, sedangkan Bible kan enggak tuh. Ada perkataan Matius, perkataan Markus, misal Lukas pernah mengatakan begini, katanya Yesus itu adalah anaknya Yusuf anaknya Eli. Masa ada Tuhan ngomong katanya? Kan gak mungkin. Tuhan ngomong katanya,
Yesus itu anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Masa Tuhan ngomong katanya? Kan nggak mungkin kan? Itu kan berarti Itu silsilah, Bang. Itu silsilah itu namanya. Jadi iya, keturunan itu kan jadi berarti perkataan silsilah Lukas. itu. Ya, Bukan betul. firman Tuhan itu, perkataan Lukas kan? Oke, aku mau tanya sama Abang, kalau begitu. Abang kalau bilang tadi Al-Qur'an itu adalah murni perkataan Allah. Jadi kalau saya mau tanya tentang Al-Fatihah, siapakah yang bertanya itu? Maksudnya tunjukkanlah jalan yang lurus itu siapa? Kalau Abang ngomong tadi itu tunjukkanlah, masa Allah mau ngomong tunjukkanlah saya jalan yang lurus? Bukan, Allah itu ngasih satu kalimat agar kita yang baca. Itu Allah merintahkan kita yang baca agar kita berdoa. Jadi Allah itu saking dari kasihnya. Jadi begini Mas. Masa Di dalam Allah berkata demikian, Bang? Iya, saya terangkan ya. Santai Ya, dulu, oke. jangan kejang dulu, santai. Gini, Oke, siap. jadi agama yang pantas disebut dengan agama kasih itu hanya Islam. Yang lain nggak pantas. Kenapa? Masa? Ya, saya buktikan. Agama yang paling pantas menyandang agama kasih itu hanya Islam. Yang lain tidak pantas. Kenapa saya katakan demikian? Kita pertama kali buka Al-Quran, Bang. Pertama kali kita buka Al-Quran. Yang tertulis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha kasih, lagi maha penyayang. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali di dalam Al-Quran sebagai sang maha kasih. Maka hanya Islam yang pantas disebut dengan agama kasih. Sedangkan Bible, dari awal sampai akhir, ya, itu hanya beberapa saja, itu pun di tengah yang menerangkan tentang kasih. Allah di awal baru buka Al-Quran itu sudah menerangkan dirinya maha kasih. Sehingga ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jadi metode Quran itu begini. Malaikat Jibril membawa kata-kata yang datang dari Allah lalu ditulis oleh sekretaris Nabi Muhammad agar umat mengungkapkan itu. Jadi Allah itu saking beliau itu maha kasih, sampai cara berdoa saja kita diajari oleh Allah. Jadi Allah itu ngajari kita cara berdoa. Makanya di Al-Quran ada ayat inna dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami banyak dosa ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Allah mengajari kita cara berdoa karena Allah maha kasih. Dikasih tahu cara berdoanya. Gini loh caranya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Begitu, bukan begini. Beda sama Bible. Kalau di dalam Bible, Yesus yang disebut Tuhan saja masih berdoa di tengah malam. Nggak diajari cara doanya bagaimana. Apakah murid-muridnya tahu bagaimana doa Yesus ketika tengah malam itu? Kan nggak tahu. Kalau Allah nggak begitu. Semua praktek doa-doa Nabi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai pengajaran bagi umat setelahnya. Begitu, Bang. Begitu ya. Oke, Abang kalau ngomong tadi, ini berbicara di luar ini ya, Bang ya, di luar Al-Quran. Jadi kalau Abang tadi ngomong Islam adalah agama yang kasih, terus kenapa banyak ibadah gitu loh di Indonesia sini banyak dibubarkan, terus mau bikin ibadah itu kayaknya susah banget, izinnya juga seperti gereja kayaknya susah banget. Itu bagaimana, Bang? Maksudnya banyak yang nyerang gereja gitu loh, terus ada banyak lah yang kejadian kemarin itu kalau nggak salah di mana itu. Tapi kok kayak gitu, Bang? Kalau ajaran kasih kok kayak gitu? Iya, itu mohon maaf itu ya. Kan ada itu yang kemarin sempat viral itu kan, Bang. Maksudnya kok sampai ada pembubaran gereja dirusak-rusak itu. Apakah begitu ajaran kasihnya, Bang? Mohon maaf suaranya nggak ada, Bang. Minyak Ini yang nggak kedengeran suaranya, Bang. Agak Saya macet ini, jelaskan, Bang ya. Oke. Jadi Siap. yang pertama, Bang, kita itu bedakan dulu antara ajaran agama dengan oknum, Bang. Kalau Abang membahas oknum, saya bisa menunjukkan pendeta yang cabul itu ratusan bisa. Begitu. Apakah kemudian seperti itu ajaran Yesus? Kan enggak. Gitu loh. Kalau kita sama-sama mencari oknum, maka semua organisasi, jangankan agama terlalu besar untuk dibahas.
Oke, berarti itu oknum ya. Selesai berarti, Ya, Bang. organisasi. Berarti oknum ya. Tunggu dulu, santai dulu. Jangan kejang-kejang dulu, santai, Bang. Tidak. Iya, santai gitu loh. Saya dan Ustadz Yusuf PI itu bertahun-tahun di pesantren. Saya bertahun-tahun di pesantren. Kita itu ngaji yang namanya kitab fikih, Bang. Kitab fikih di pesantren itu jangankan menghancurkan tempat ibadah orang lain, Bang. Kita ketika berperang nih, ada larangan-larangan yang tertera di dalam Islam untuk tidak boleh dilakukan ketika perang. Satu, membongkar tempat ibadah orang lain. Bayangkan ketika perang, Bang. Di perang saja kita nggak boleh merobohkan tempat ibadah orang lain. Dua, tidak boleh menyakiti wanita. Tiga, tidak boleh menyakiti anak kecil. Empat, tidak boleh orang yang sudah terlalu tua itu disakiti. Itu banyak aturannya. Lima, tidak boleh menghancurkan tanaman-tanaman. Makanya dulu Islam kalau perang nih, itu di tengah-tengah gurun Sahara, di tengah tempat-tempat yang luas, ada perjanjian, ada surat dulu, ada undangan dulu. Tidak langsung main geruduk-geruduk saja, tidak. Sehingga saya 9 tahun di pesantren. Saya ngaji, Bang, di fikih. Di dalam kitab fikih, di saat berperang saja saya tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain, apalagi ketika masa santai, kan begitu. Nah, kalau kita sama-sama membahas oknum, Bang, saya bisa membuktikan hanya dengan klik 2 menit itu berapa banyak pendeta-pendeta yang punya 2 istri selingkuhan. Betapa banyak pendeta yang melakukan cabul, betapa banyak pendeta yang melakukan korupsi dan lain sebagainya. Itu banyak. Apakah kemudian saya akan menjustifikasi Kristen berarti seperti itu? Kan tidak boleh. Gitu ya. Oke, siap. Berarti selesai itu ya, Pak ya. Ya. Itu yang tadi kayaknya Injil itu Abang belum menjelaskan banget gitu loh. Maksudnya disuruh di situ kan mencari Injil itu karena di situ terdapat cahaya dan memang jalan yang lurus, Bang. Itu belum clear banget kayaknya. Saya belum mengerti gitu loh. Lanjut, Ustaz. Ya, belum mengerti banget. Iya. Belum mengerti banget kalau Abang tadi jelaskan. Kalau Abang tunjukin Injil itu kan baru saya memahami banget gitu loh. Ada suratnya di mana gitu loh. Injil itu karena kan disuruh di situ Injil itu harus di situ ada petunjuk jalan yang lurus itu. Gitu loh. Tapi Pak Ustadz Wafi tadi belum menyampaikan itu di mana itu surat Injil itu gitu loh. Ya, terima kasih. Jangan aja, Bang, maksudnya ya. gini ya, jangan samakan dengan Bible. Itu beda sekali. Tapi saya mau jelaskan harus di Al-Qur'an sendiri gitu loh Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi gini, Bang, saya akan jelaskan pakai Al-Qur'an ya, teman-teman semuanya, karena yang diminta izin Ustadz sebentar ya. Saya jawab nanti tambahin. Gini, Bang, yang Anda maksud itu kan ayat ini ya. Al-Maidah ayat 46 nih. Di sini apa dikatakan? Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil ya wa atainahul Injila fihi hudaw wa nur. Yang di dalam Injilnya terdapat ya petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan nih jawabannya. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikannya kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Oke? Iya. Nah, maka dari itu ya dapat kita lihat kata Allah lagi, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah orang-orang yang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Lalu disimpan di mana Injil ini, Bang? Ya, Nih. ya.
Nah, nih, perhatikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Nih, kalau abang mau cari kebenaran Injil yang sudah tidak tercampur-campur, dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, jadi bang, dimaksud Allah, karena ayat-ayat dari Injil dan Taurat terdahulu itu sudah diubah-ubah oleh rabi-rabi mereka dan pemuka mereka. Maka kalau Anda mau melihat kemurnian Injil, Allah tanamkan di dalam Al-Quran ini tentang masalah Nabi Isa, itulah Injil. Tentang cerita Maryam, itulah Injil. Karena gini bang, seperti kita menuangkan air bening, kalau kita campur dengan sebuah zat kimia atau campuran tambahan, maka air beningnya itu tidak bisa kita cari lagi. Jadi Injil itu ajaran Nabi Isa atau wahyu Tuhan kepada Nabi Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa, lalu ajarannya itu tersebar. Lepas lenggang dari beberapa waktu Nabi Isa diangkat, kitab itu dirubah-rubah oleh mereka. Salah satunya yang dapat kita lihat sampai terbukti hari ini, kitab Anda bang. Kitab Anda yang terjemahannya saja, itu tiap tahun ada revisinya. Maka dari itu tidak bisa lagi dicari aslinya. Jika Anda ingin melihat aslinya, maka lihatlah Al-Quran. Inna hadza lafi suhufil ula. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang suhufnya ya terdahulu itu sudah diajarkan oleh Abraham dan Musa. Jadi kayak gitu bang. Kalau Anda mau melihat Injil, lihat cerita Nabi Isa di Al-Quran. Contoh. Quran surah yang tadi, Maryam 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Apakah ini ada di kitab Anda? Ternyata ada bang, di kitab Anda. Yes. Di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Maka kalau ada verifikasinya melalui Al-Quran, itulah Injil. Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Allah. Maryam 36, Yesus atau Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Maka kami akui itu adalah datangnya dari Tuhan. Datangnya kebenaran dari yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Gitu, tolak ukurnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran memverifikasi gitu, bahwa betul Nabi Isa itu diutus untuk Israel, lalu tertera juga di kitab Anda, maka kami akui itu kebenaran. Kalau yang memverifikasi adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dicari fisiknya bang, karena udah bercampur. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba biaydihim, thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Mungkin seperti itu bang. Ya. Silakan Ustaz. Iya, boleh saya tanggapi sebentar Pak. Tadi Pak Ustadz bilang fisiknya tidak bisa dicari, berarti nggak bisa sah itu dong Pak Ustadz. Terus nggak bisa sah dong kalau misalkan fisiknya nggak ada, bagaimana kita mau jelaskan kalau memang itu nggak ada? Terus yang kedua Pak Ustadz tadi bilang itu apa tadi? Alkitab sudah diubah-ubah, bagaimana? Sedangkan Islam ini baru ada di abad ke-6. Sedangkan Kristen itu sudah ada dari ajaran Alkitab itu, kitab Taurat, dan kitab Taurat itu sudah ada dari abad pertama. Sedangkan Islam baru ada dari abad ke-6. Bagaimana Pak Ustadz bilang seperti itu gitu loh. Terus siapa yang mengubah-ubah? Tolong Pak Ustadz jelaskan siapa yang mengubah-ubah itu. Kitab itu. Sebentar bang. Iya. Ustadz, alafu Ustadz. Saya kalau ambil kita, kayaknya pakai dalil, pakai omongan. Soalnya nggak begini, bisa, pakai harus wader. Bentar bang. Enggak begini Pak Ustadz. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu yang enggak ada buktinya siapa yang mengubah-ubah. Ya iya, paham saya paham. gitu. Makanya
Makanya saya ngomong sama Ustadz Wafi, Ustadz, coba dilayani dulu. Saya ambil ini aja, pakai wadrib lahum masalan, gitu. Ya. Saya ambil dulu ininya, alat-alatnya, Oke. ya, biar dia paham gitu. Oke. Gini Bang, mengabarkan sesuatu ya pernah ada, itu tidak kemudian kita harus membuktikan fisik. Karena gini, Allah itu mengabarkan dulu Nabi Isa, bayangkan sekarang dengan zaman Nabi Isa itu sudah berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun, kan tanggal 1 Masehi berarti. Nah, misalnya kalau Anda mengatakan bahwa Islam berbohong ketika mengabarkan ada Injil, lalu ternyata Injilnya tidak bisa dijelaskan secara fisik. Nah, itu sebenarnya bisa kita balik nanti. Bisa kita balik. Loh, kalau saya minta kepada abang manuskrip asli Injil Yesus, kan sama-sama nggak ada, Pak. Apakah Itu kemudian Anda Markus. akan mengatakan Bible itu palsu? Nah, sehingga gini Bang, cara pikir abang itu yang harus dibenahi. Jadi begini, ketika Tuhan mengabarkan bahwa dulu pernah ada kitab suci yang dipegang oleh seorang nabi, namanya Nabi Isa. Ada Taurat, namanya Nabi Musa. Ada Zabur, namanya Nabi Daud, atau kata abang Mazmur. Nah, apakah kemudian ketika kita tidak bisa membuktikan fisiknya itu langsung kita diklaim bohong? Oh enggak, berarti Mazmur di abang bohong juga berarti. Karena itu disematkan kepada Daud juga. Saya minta misalnya, mana fisik aslinya yang dimiliki oleh Daud Mazmurnya? Bisa abang membuktikan itu? Kan nggak bisa. Apakah kemudian Bible palsu? Apakah Bible palsu berarti? Kan nggak gitu cara berpikirnya, Bang. Jadi kabar dari Tuhan itu kita serap. Karena di dalam Bible itu ada ajaran begini, Bang. Kalau kamu melihat sebuah ajaran, maka lihatlah buahnya. Maka lihatlah buahnya. Kalau buahnya baik, berarti akarnya pun baik. Kan seperti itu. Kalau sama-sama minta fisik, Bang, oke lah, anggaplah Injil saya tidak punya Injil asli. Saya tidak punya. Saya nggak punya Taurat. Saya minta sekarang Taurat asli milik Musa. Fisiknya mana? Sama-sama nggak bisa kan? Sama-sama nggak bisa. Apakah saya akan mengatakan perjanjian lama milik Anda itu palsu? Kan nggak gitu, Bang. Jadi kabar dari Tuhan itu kita serap dulu. Ajarannya apa? Buahnya apa? Kalau bertentangan dengan norma akal manusia, bertentangan dengan kabar yang pasti ada kebenarannya, baru kita kritik, kok bisa begini? Katanya kabar dari Tuhan, kok ajarannya begini? Nah, itu boleh dikritik. Tapi kalau sama-sama minta fisik, Bang, saya sekarang minta fisiknya, Torah Musa yang asli, minta kepada abang, kan sama-sama gak ada, Bang. Mazmur milik Daud yang asli, mana, Bang? Apakah berarti Mazmur palsu di dalam kitab abang itu? Enggak gitu. Gitu loh, Bang. Gitu loh, Bang. Kalau abang bilang ngomong apa namanya yang aslinya itu ada di Israel sana, Pak Ustadz Wafi. Kalau abang Mana coba buktikan. Kan internet ada sekarang kan. Iya, maksudnya Ya, coba dibuka. kitab-kitabnya Ditampilkan itu datanya, ada Pak. di Israel semua. Jadi Jangan hanya terjemahan kata-kata ada di Israel tapi tidak bisa membuktikan. Coba buktikan mana? ya aslinya itu ya diterjemahkan ke mana? bahasa Di Indonesia internet ini. kan pasti lengkap kan? Di internet kan ada tuh kan, ditunjukin kan. Coba saya pengen tahu aslinya mana. Coba. Ya itu yang kami pakai, yaitu Alkitab yang sekarang kita pakai. Itu aslinya. Kalau sama Itu nggak asli. bisa, kan? Cuma itu kan Bukan diterjemahkan. aslinya kan? Bingung. Kalau aslinya. sama abang ini kan tidak ada gitu loh. Maksudnya fisik apa itu? Iya, kalau apa sih abang arti bisa Injil? nunjukin fisiknya, kita buka, kita Pak samakan Ustadz, dengan Mazmur di Pak kitab Ustadz abang. Wafi ngerti nggak maksudnya apa arti Injil itu sebenarnya? Injil artinya Ya, sumber dari artinya segala apa? hukum, sumber dari hukum. Bukan, itu adalah kabar baik. Oke, kita Injil itu adalah diskusi kabar sekarang ya. Kita baik. diskusi ya. Ya, ini sudah Ayo diskusi coba dari buktikan tadi. data Anda bahwa Injil itu kabar baik. Coba buktikan. Buktikan. Ya, Buktikan datanya mana kalau Injil artinya kabar baik. Coba buktikan. iya kabar baik memang dia. Iya, buktikan mana datanya Anwar Wahid. Maksudnya tampilkan ke layar gitu, Iya, Bang. ketampilkan Oh, layar. kalau Buktinya Anda mana? Aku nggak ada ini soalnya nggak ada yang saya pegang di sini. HP cuma satu, jadi saya nggak bisa buka. Enggak, ya cuma Itu kalau cuma maksudnya. ngomong ke saya juga bisa, Bang.
Kalau cuma ngomong saya cuma bisa. Saya akan membuktikan bahwa asal kata evangelion dari kata Yunani lalu diterapkan kepada Injil itu adalah salah fatal, Bang. Injil itu bukan dari kata evangelion yang berarti Yunani. Kita akan membahas bahasa teks aslinya kalau Abang bisa. Abang bisa Yunani? Saya tidak memahami kalau bahasa Yunani atau apa. Saya memang nggak Kalau paham. nggak bisa Yunani jangan diskusi itu. Cari Kalau saya tema sih lain aja. berpegang pada kitab yang saya percayakan, karena saya percaya Iya. itu Kalau adalah Abang nggak terjemahan bisa bahasa dari Yunani, kitab jangan. original gitu loh. Ya. Nah, itu Jangan bahas diambil tema dari ini, kitab Bang. original. Saya nggak tega. Saya nggak tega nanti abangnya nggak mampu menjelaskan. Makanya kalau mau nyari tema yang mudah-mudah saja. Jangan ke bahasa teks asli. Kalau bahasa teks asli, abang berhadapan dengan saya, abang nggak akan bisa. Karena apa? Saya mempelajari arti makna Injil itu dari berbagai bahasa, Bang. Jadi kalau abang cuma bisa mengatakan Injil kabar baik, tapi abang nggak bisa menunjukkan data, abang nggak bisa Yunani, ya mohon maaf, Bang. Abang berarti bukan kelas saya untuk berdiskusi tentang itu. Begitu. Itulah salah satu kesombongan dari Pak Ustadz. Maksudnya merendahkan Saya justru orang. kasihan, Bang. Itulah Kalau saya bantai kasih. abang sekarang dengan Yunani, Itulah abang salah satu tambah Pak Ustadz parah bilang nanti. tadi kan ajaran kasih. Itulah salah satu kesombongan, Pak. Tapi Bang, itu salah satu kesombongan. Iya. Iya. Sombong itu tidak menerima kebenaran. Itu sombong, Bang. Merendahkan Gini orang aja. itu salah satu adalah Saya minta data di dalam Bible. Saya punya datanya hadis sahih. Di dalam Bible sombong itu apa, Bang? Definisinya? Tinggi hati, orang yang tinggi hati. Ya itulah. Mana tinggi ayatnya? hati. Ayatnya, sebutin ayatnya. Itu kalau nggak salah di apa ya? Di Amsal dia. Oh, kalau nggak Jadi, salah. Iya. Buka, Bang. Itu Jangan bunyinya cuma seperti ngomong, ini. Jangan cuma ngomong. Buktikan kalau ajaran Anda benar itu jangan cuma Tunggu, ngomong. saya cari. Buktikan ayat berapa, Amsal berapa. Tunggu ya. Saya cari ya ayatnya ya. Jangan Bang, jangan karena abang nggak tahu, nggak belajar, lalu menuduh kita yang sudah belajar, jangan. Karena abang, saya kan bilang, saya kasihan sama abang. Kalau sampai bahas bahasa Yunani, abang akan tambah kelihatan kalau nggak bisa apa-apa gitu dong. Karena saya kasihan, saya ini ajaran kasih, Bang. Maka saya biarkan abang cari tema yang lain. Kalau saya sombong, saya hancurkan abang di tema Yunani tadi. Saya sudah tahu nih abang nggak bisa Yunani nih, saya bikin abang tambah bingung Yunaninya nanti. Iya, kalau saya bahasa Yunani nggak paham, Bang. Begitu. Ya. Itu terdapat di Amsal, Bang. Amsal 14 ayat 12. Baca, Bang. Tunggu sebentar ya. Amsal. Amsal 14 ayat yang ke-12. Coba dibaca, Bang. Pinjam. Oh, sorry. Oh, sorry, salah. Tunggu sebentar ya. Saya lupa ayat. Oke. Ya. Ya, selama abangnya nyari ya teman-teman semuanya. Kita di sini ya sama Ustadz Wafi tidak memandang perbedaannya. Tadi ada yang tulis Ustadz, kenapa berteman dengan pembela Ba'alawi katanya. Nggak ada urusannya sama saya, ya kayak gitu. Gitu, tolong dimengerti. Nggak ada urusannya sama saya. Yang namanya Muslim ya saudara kita memaparkan ilmu. Kita nggak usah dikotak-kotakin gitu. Oke, Pak Ustadz saya baca ya. Kita ngomong. Halo Pak Ustadz saya baca. Jadi tentang tadi ya, maksudnya tinggi hati itu ya Pak Ustadz ya. Kita baca di Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Ingat itu Pak Ustadz. Tetapi kerendahan hati
Kerendahan, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Pak Ustadz tadi ngomong ke saya, oh kamu bukan level saya atau itu adalah salah satu kesombongan. Tapi ingat itu Pak Ustadz, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu. Jadi saya bukan ngomong asal ngomong gitu loh. Suara Pak Ustadz nggak kedengeran, nggak ada nih. Pak, Mic-nya Tat. Nggak ada suara Pak Ustadz. Yang saya minta itu definisinya, bukan penafsiran dari Bapak seperti itu, bukan definisi. Definisi kata sombong apa? Kalau di Islam ada lengkap. Gitu loh. Ya kesombongan ya orang yang tinggi hati Pak Ustadz. Orang yang tinggi hati, sombong. Bapak kan tadi Bapak bilang Bapak tidak bisa Yunani. Saya mengatakan ya sudah cari tema yang lain. Sombongnya di mana? Ya Pak Ustadz tadi bilang sama saya, kamu bukan ibarat kata karena nggak bisa ini jadi kamu bukan level saya, bukan bagaimana lah tadi bilang begitu kan? Kamu bukan Ada anak baru belum belajar baca Pak. Ada anak baru belajar baca, menantang dosen biologi untuk berbicara biologi. Ini yang sombong yang mana berarti? Tapi Coba, ada anak kelas 2 SD sok-sok tahu tentang ilmu biologi, menantang ya mau ngajak ngomong dosen biologi. Ini yang sombong yang mana berarti? Ya kayaknya saya dari tadi nggak ada kesombongan, nggak ada saya. Anda dengan tegas mengatakan Injil artinya kabar baik. Saya minta datanya. Datanya mana Pak? Bapak tidak bisa nampilin data katanya. Oh ya sudah. Saya tanya kepada Bapak. Bapak bisa bahasa Yunani? Enggak. Oh saya nggak bisa karena saya kan Ya sudah, percaya jangan sesuai pakai dengan tema Alkitab ini, yang saya karena baca. saya Pak Ustadz. kondisinya sudah belajar 5 tahun. Bapaknya belum tahu, kayak kita alih tema yang lain. Kalau Bapak memaksakan tema Injil berarti kabar baik dengan saya yang sudah belajar, ini yang sombong yang mana? Bapak yang ngajak ngomong ini atau saya yang mengarahkan kepada tema yang lain? Bukan You begitu understand? tadi perkataan Pak Ustadz itu bukan begitu tadi. Maksudnya Ya sudah, kalau memang kita mau ngobrol ini, ayo saya layani. Iya. Saya layani sekarang. Coba tunjukkan satu data, kata evangelion itu langsung diartikan kabar baik dari perkataan Injil, diserap dari Injil. Coba buktikan datanya. Coba. begini loh, kabar baik itu maksudnya begini tentang Pak, kedatangan jangan, Yesus saya Kristus tidak itu. butuh penjelasan Anda. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh data dulu. Data dulu, baru terangkan datanya. Kalau cuma ngomong, Pak, maaf Pak. Kalau cuma ngomong, anak SD bisa. Anak SD bisa, Pak. Tidak perlu kita jauh-jauh ngomong Injil, Taurat, Tausa. Anak SD bisa, Pak. Kabar Gitu loh. baik itu isinya yaitu Sampaikan datanya. Datanya mana? oke, yang terdapat di Markus, Lukas, Matius itulah kabar baik semuanya. Itu kabar baik, Bang. Orang itu. Pak, kata Injil yang artinya kabar baik itu ngambil datanya di mana, Solahuddin Wahid? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah kabar, itu adalah Injil ya. Saya kasih tahu ya. Astagfirullah, ini Dengar dulu. apa Dengar sih dulu. anjir? Injil itu adalah Injil. Di dalamnya itu terdapat kabar baik. Itulah Injil. Paham nggak? Apa sih? Apa sih? Bagaimana? Kabar baik Nggak yang ngerti di dalam ya, Ustaz. Injil itulah kabar baik. Injil itu diambil dari kata apa? Coba. Udah nggak nyambung ini Pak Ustadz. Udah nggak nyambung. Arti dari kabar baik Injil itu yang diambil dari terdapat kata di apa? dalam Kan Injil. alif, nun, jim, ya, lam. Injilun. Diambil dari kata apa? Oh saya nggak tahu kalau begitu Pak Ustadz. Maksud Dia- saya itu Di kebenaran. dengar dulu. Arti katanya Kabar aja baik dia yang nggak tahu gitu loh. iya. Ya tapi arti Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu terdapat di dalam Markus, Lukas. Itulah isinya. Kabar baik Iyalah, tentang Pak. Injil. Ya, itulah Injil. Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Itulah Injil. Artinya kabar baik. Yang isinya di dalam itulah kabar baik. Bahasa apa yang mau Injil? ditanya? Injil itu bahasa apa? Itu Bahasa Madura. saya kurang paham ya tentang itu ya. Ya. Bahasa Madura. Oke. Kalau Lanjut, Bapak mau Ustaz. tanya Injil ya
Ya itu sama kami ada, tapi kan itu yang saya tanya sama kalian itu Injil kalian mana itu doang. Ini Ustadz, saya kasih analogi aja sedikit dia Ustadz ya. Sedikit Injil. Disuruh itu kan harus ke Injil, cari Injil, di situ terdapat kabar. Cahaya. Bang. Iya. Bang, saya akan tunjukkan Injilnya dengan satu syarat, Anda bisa menjawab pertanyaan saya ya. Ada tulisan Injilnya. Begitu. Baik. Boleh, Baik ini. Saya akan sediakan sebuah analogi atau Oke. perumpamaan untuk Oke, Anda ya. paham. Kalau Anda dapat menjawab perumpamaan ini, saya akan tunjukkan Injil yang asli. Oke. Bang, ini air putih kan? Ya, Yes. betul. Air bening yang diisi gelas, tidak bercampur apa-apa, asli bening, betul? Ya. Nah, kata Al-Quran, Injil itu telah bercampur dan berubah-ubah dari zaman ke zaman. Kalau bercampur, ibaratnya saya campur nih, ya air putihnya dengan ini nih. Sekarang Anda menuntut yang aslinya, kata Anda, menuntut yang beningnya. Coba, tolong carikan yang bening tadi di mana? Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti Nggak itu. bisa seperti Nggak bisa. itu katanya. Nggak bisa. Makanya bang, ya saya katakan tadi air bening saya tunjukkan ke Anda. Tuh Injil asli. Kata Al-Quran berubah-ubah dan dicampur. Maka saya campur dengan ini. Warna airnya berubah. Sekarang Nggak bisa. kalau Anda menuntut carikan fisik yang asli, saya tuntut Anda carikan air bening yang asli. Kalau berbicara Injil bukan seperti wadah seperti itu yang Anda sampaikan. Lah, Ustaz. saya Nggak bisa. menganalogikan biar Anda paham Nggak bisa, gitu. nggak bisa. Jadi Kalau kita yang itu kan namanya ada 4 Injil itu kitab ajaran. Injil. Kita ada 4 kitab Injil. Markus, Itu bukan Matius, Lukas, Injil, Yohanes. Bang. Bukan Injil yang itu Nah, Bible itu namanya. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda bukan Injil, tapi ke kami Injil. Itu menurut Anda. Makanya kan coba Anda cerna yang saya katakan tadi, yang saya analogikan sampai Nggak bisa, saya nggak bisa membuat seperti sebuah itu. permasalahan. Kalau Anda ngotot nggak bisa, tolong bantahannya mana? Apanya yang mau Bisakah Anda dibantah? Apanya mau dibantah? Tadi saya menunjukkan air bening, betul? Ya. Air bening itu telah bercampur. Air bening itu kita anggap Injil asli yang tidak bercampur. Kata Al-Quran kami, Injil itu telah bercampur-campur. Lalu saya campur dengan ini. Ini jadi Oh ya airnya. sudahlah. Itu kalau memang pemahaman. Sekarang bentar dulu. Sekarang saya minta cari kepada Anda, air beningnya mana? Tolong dicarikan. Ya sudah, kalau itu memang pemahaman di kita Pak Ustadz ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke Lanjut, lah, Tat. nggak Silakan, apa-apa. Tat. Oke, nggak apa-apa lah, terserah. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Oke.